menjajah ini orang-orang yang berjubah dengan topeng agama, kita nggak merasa dijajah, apalagi sudah sekian puluh tahun ya. Saya sebenarnya itu malah sedang bertanya-tanya, mencari jawaban juga. Kok ada orang dengan gamis, dengan jubah, dan sorban seperti itu, kok berani memasukkan makam kan gitu. Terus kira-kira bagaimana menyikapi hal tersebut? Edukasi dan kepada orang-orang yang berkompeten. Kedua, kita kan juga bersinergi dengan tokoh masyarakat, dengan stakeholder, dengan para aparat pemerintahan. Nah, kita kan nggak main asal main kan. Misalnya kita ke makam yang terindikasi dipalsukan atas laporan warga, kita ke sana bukan dulu sama aparat kan gitu. Ternyata benar itu dipalsukan, dan bukannya satu dua, banyak banget kan di wilayah Indonesia ini. Berarti saya juga ambil satu kesimpulan yang jelas ini menurut saya sendiri, dan saya kalau untuk meyakinkan ke semua saya nggak berani, hanya saya sendiri meyakini bahwa ini memang penjajahan, kita ini sedang dijajah. Hanya saja karena yang menjajah ini orang-orang yang berjubah dengan topeng agama, kita nggak merasa dijajah, apalagi sudah sekian puluh tahun ya, sekian ratus tahun malah nggih, dijajah dengan mode-mode, dengan metode seperti ini. Harusnya kita sadar. Oh, berarti memang harus masyarakat harus sadar dengan keadaan ya seperti itu. Terus kalau Mas Jajang sendiri, Mas Jajang ini kan sebagai pendidik, mungkin kan sebagai pendidik untuk anak-anak usia dini ini kan penting sekali diberi pemahaman tentang karakter, kepribadian, jati diri. Kira-kira kondisi sekarang bagaimana terhadap anak-anak didik kita? Ya, kalau untuk generasi penerus kita ya, ini memang rasa untuk menyelami budaya itu masih sangat tipis sekali. Ya karena memang dari kita sendiri yang kurang memperkenalkan budaya itu. Jadi sebisa mungkin mulai dari diri kita, bagaimana kita memperkenalkan budaya kepada anak-anak kita. Kalau kita punya santri, punya murid, ya kita kenalkan ke santri, ke murid. Bagaimana menanamkan budaya supaya jati dirinya terbentuk, lah akhirnya nanti akan muncul rasa cinta tanah air. Lah ini juga yang ingin saya tanyakan tadi, kalau ini pemalsuan makam, pemalsuan sejarah ini adalah suatu penjajahan. Lalu sejauh mana kita sebagai putra Nusantara ini untuk membela yang menjadi hak kita, leluhur kita? Ya, jadi kita ini harus seperti apa sebagai putra bangsa ketika makam, sejarah dan lain-lain itu dipalsukan? Ya, jadi kalau sejarah itu kan dari berbagai sumber ya, termasuk tulisan, termasuk buku-buku itu kan bisa ditulis. Nah, kalau makam itu kan istilahnya sejarah yang yang tidak bisa dimanipulasi. Tidak bisa dimanipulasi. Kalau orang Jawa kan sudah ditandai dengan berbagai ornamen. Itu makam itu kan sejarah. Ilmu sejarah itu ya di makam itu justru. Kalau kemarin kan sudah dikatakan ya, utlubul ilmi tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilalahdi. Ilalahdinya itu kapan? Masa kita di alam kubur suruh tolabul ilmi? Lah ilalahdi artinya makam itu juga sumber ilmu. Sumber ilmu apa ya? Sumber ilmu sejarah, sumber ilmu banyak di situ. Nah,
banyak sekali yang bisa digali. Itu makam. Berarti wajib hukumnya kita hanya apa namanya, jika ada indikasi pembelokan sejarah, indikasi pemalsuan makam, wajib bagi kita untuk meluruskan. Ya sama toh. Kalau saya ya, misalnya Rasulullah itu dulu di dalam satu hadis kan, Rasulullah di pinggir Medina ada seorang wanita, terus berapa bulan Nabi ke situ lagi tanya, di mana simbah-simbah itu? Hanya udah mati aja Nabi. Hanya kan Nabi berkata, ya makannya di mana? Dulu nih ala Qabriha. Gitu. Makannya di mana? Nabi baru kenal nyari makamnya. Nah, setelah ditunjukkan, Nabi, idza marartum bil maqabir faqulu assalamu alaikum ya ahlat diyari qaumin mukminin. Assalamualaikum. Jika kamu melewati makam, makobir itu kan isim jamak dari kuburan ya, artinya makam di situ. Jika kamu melewati makam, itu jangan seperti melewati alun-alun. Uluk salam dulu. Assalamualaikum. Kumang memakai domir mukhatab, bukan domir goib, bukan assalamualaikum. Semoga keselamatan kepada Anda semua. Anda ini kan mukhatab, berarti artinya bahwa siapa yang berada di makam tersebut, itu kan kita tahu siapa. Karena pakai assalamualaikum. Orangnya kan mukhatab. Nah kalau kita niatnya ke simbah, assalamualaikumnya bukan simbah kita lah, terus jadi kemana kan gitu kan. Nah itu kalau orang Jawa kan itu walaupun Rasulullah yang mengajarkan pasti dibawa di dalam ajaran. Sampai kalau orang Jawa kan nggak berani ke makam terus sandalnya nggak dilepas, itu kan nggak berani pasti. Apalagi di makam leluhur kan pasti sopan ya. Nah, karena dulu ya begitu. Karena kalau mayat itu dikuburkan ya nggak mendengar. Tapi apa? Rasulullah mengatakan sebaliknya, dia mendengar sampai suara sendalnya. Suara sendal aja mendengar dia. Artinya di situ bahwa sesuai dengan apa ya, Al-Quran, bahwa makam jenazahnya orang yang mati, yang kelihatannya mati itu memang tidak mati, di sana ada kehidupan. Sehingga kita diharuskan kalau ke makam pakai assalamualaikum, bukan assalamualaihim. Artinya kita di situ ada jagongan, ada. Nah kalau yang di dalam kubur kita juga nggak tahu kan, juga salah alamat nanti kan gitu. Itu kalau bahayanya pemalsuan kan di situ nanti efeknya, bukan hanya efek dunia tadi yang kita bicarakan, tapi juga efek akhirat kan juga sampai segitu. Ya, berarti apa yang menjadi budaya kita di sini di Jawa ini, yang bagaimana orang Jawa ini betul-betul memuliakan makam ini, memang betul-betul meniru Nabi Muhammad. Bukan meniru, itu sesuai dengan petunjuk. Sesuai dengan petunjuk. Bahkan yang namanya petunjuk kan begini ya, jangan salah. Petunjuk itu ketika kita belum ada, misalnya 100 tahun yang lalu petunjuk kita mau ke Jakarta, kan pasti petunjuknya beda dengan sekarang. Kalau dulu paling udah yang penting ke barat, ya kan, naik apa, naik kuda. Sekarang kan petunjuk banyak, yang paling cepat pakai motor mabur ya. Petunjuk ini yang akan membedakan antara makam di zaman Rasulullah dengan makam sekarang ataupun di zaman leluhur kita. Dan leluhur kita itu sudah dulu bahwa makam itu juga petunjuk. Tadi tolabul ilmi minal mati ilang lagi. Jadi bukan hanya makam sekedar untuk membuang jenazah dalam tanda kutip bahasa kasare, tetapi makam di psikologi atau di filosofi Jawa ini
mempunyai arti yang sangat banyak sekali tadi. Itu. Jadi mulai dari eksistensi kehidupan, mulai dari peradaban, mulai dari penguasaan kawasan, mulai sampai kepada peninggalan ke generasi berikutnya dengan ditinggali berbagai bahasa-bahasa makam atau bahasa-bahasa kijing, bahasa-bahasa kuburan. Itu Jawa lebih hebat gitu loh. Itu Sengkalan. jalan ada. Ya.